Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Dangwole. Saya mahasiswi semester 4 kelas E di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan materi pada pop-up buku kelas 5, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya. Makanan tersebut harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul kecil. Sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Ingat atau perhatikanlah saat teman kalian makan atau minum. Saat teman-teman kalian makan, makanan tersebut dikunyah terlebih dahulu di mulut. Setelah menjadi lembut, makanan tersebut akan ditelan dan masuk melalui kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan tersebut akan masuk ke dalam perut untuk kemudian dicerna lagi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem pencernaan manusia, yuk kita baca teks berikut. Sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam. Contoh pencernaan secara mekanik, yaitu gigi yang sedang mengunyah makanan. Adapun pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ-organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar atau kolon, dan juga anus. Dan berikut ini alat-alat pencernaan. Struktur masing-masing alat tersebut akan dibahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pertama yang dilalui makanan atau tempat awal masuknya makanan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama adalah gigi. Gigi merupakan organ utama pada mulut yang berperan dalam pencernaan mekanik. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dipotong-potong oleh gigi sehingga ukurannya lebih kecil. Makanan yang berukuran kecil akan mudah dicerna lebih lanjut oleh lambung. Yang kedua, lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenal rasa, dan mengenali tekstur makanan. Permukaan lidah dipenuhi oleh papila-papila. Terdapat puting-puting pengecap rasa asam, asin, manis, dan pahit. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Selain itu, saraf pada lidah sensitif terhadap panas, dingin, dan juga tekanan. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Pencernaan secara kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan mengandung enzim ptialin. Enzim ptialin berfungsi mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana, yaitu maltosa. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis merupakan kelenjar yang terletak di dekat daun telinga, dan kedua kelenjar sublingualis merupakan kelenjar yang terletak di bawah lidah, dan yang ketiga adalah kelenjar submandibularis merupakan kelenjar yang terletak di bawah rahang bawah. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Esofagus memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25 cm. Esofagus berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerak peristaltik. Sebelum masuk ke dalam esofagus, makanan akan melewati faring.
Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Dan yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan lari ke lambung. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyorong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam klorida atau HCl, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam klorida berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi. Getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerak mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibandingkan saat lambung keadaan kosong. Mungkin kita merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal ini disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dari tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, amilase, yaitu enzim yang mengubah satu tepung atau amilun menjadi gula lebih sederhana atau maltosa. Yang kedua, lipase, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, tripsin. Jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menuju feses. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping.
Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju rektum atau poros usus. Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tas sadar. Berikut adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot plurik. Jadi proses defeksi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Dan berikut adalah tugas kelompok, yang dimana pada kegiatan ini anak-anak harus mengetahui alat pencernaan makanan dengan memperhatikan gambar, kemudian menjelaskan proses pencernaan makanan yang dilihat dari gambar yang pertama hingga gambar yang ke-9. Dan sekian dari saya, terima kasih.